Proposal bisnis, ciptakan kreasimu, solutif, dan presentasikan ide bisnis keberlanjutanmu. Jadi, proposal bisnis ini seringkali kita sebut dengan bisnis plan, teman-teman. Pada dasarnya, proposal bisnis ini berisi tentang segala bentuk dokumentasi atau segala macam informasi yang lengkap mengenai tujuan bisnis, data, proyeksi, proyeksi keuangan, kemudian perencanaan hingga kita bisa mencapai kesuksesan dari ide bisnis kita. Harapannya dengan proposal bisnis ini kita semakin mencapai keberlanjutan bisnis pada masa yang akan datang. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari proposal bisnis itu sendiri? Sebetulnya ada banyak sekali manfaatnya. Nah, paling tidak ada 3 aspek penting ini yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat satu proposal bisnis. Yang pertama adalah mengurangi risiko. Membuat sebuah bisnis itu pasti ada risiko. Kita yang memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur itu pun sudah sadar akan segala kemungkinan risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena kita sudah sadar ada ketidakpastian, dengan proposal bisnis ini setidaknya kita bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Dan hal tersebut harapannya bisa kita minimalisir kejadiannya. Jadi harapannya kita bisa mencegah risiko itu, tapi bila tidak bisa menghindari risiko tersebut, setidaknya bisa mengurangi risiko tersebut. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan strategi. Dalam satu proposal bisnis, kita pasti melakukan survei akan target pasar. Nah, setelah melakukan survei, harapannya kita jadi tahu apa sih sebetulnya keinginan dan kebutuhan dari calon konsumen kita. Sehingga dengan demikian kita bisa punya dasar pembuatan strategi, entah itu strategi marketing, entah itu strategi produksi, ataupun strategi pengembangan bisnis yang lainnya. Lalu berikutnya adalah menciptakan produk dan jasa yang tepat sesuai dengan target konsumen kita. Kadang kita membuat sebuah produk atau jasa itu terlalu unik, sehingga malah tidak ada target konsumennya. Maka yang paling benar adalah bagaimana kita menciptakan produk atau jasa yang sungguh dibutuhkan atau diinginkan oleh target konsumen kita. Sehingga apa yang kita ciptakan itu sudah ada konsumennya, sudah ada target marketnya, sudah ada potensial marketnya. Nah, apa sih sebetulnya yang menarik bagi investor? Jadi sekian banyak ilmu tentang proposal bisnis, sekian banyak metode membuat proposal bisnis. Tapi apa sih yang menarik bagi investor? Proposal bisnis yang menarik bagi investor adalah proposal bisnis yang jelas, tegas, tepat, dan realistis. Mereka tidak menginginkan proposal bisnis yang terlalu menggebu-gebu tapi tidak realistis, yang terlalu banyak janji tapi tidak realistis, yang terlalu banyak kata tapi tidak jelas, yang terlalu panjang kalimat tapi tidak tegas dan tepat dalam menganalisisnya. Yang kedua adalah tentang value. Business value harus nampak jelas dan kuat. Hal ini related dengan solusi. Yang ketiga, memberikan solusi pada target konsumen yang tepat. Jadi value dan solusi ini bersifat erat dan harus sangat nampak dalam proposal bisnis kita. Ketika proposal bisnis kita tidak jelas value-nya apa, atau ide bisnis kita tidak jelas value-nya seperti apa, maka investor pasti tidak akan tertarik. Kemudian berikutnya adalah tentang analisis pasar. Ada tidak analisis pasarnya? Kenapa harus ada? Karena analisis pasar atau survei ini nantinya akan digunakan untuk menentukan strategi perusahaan. Lalu berikutnya adalah tentang proyeksi keuangan dan rencana pengembangan. Tentu investor ingin tahu kira-kira dia akan mendapatkan pengembalian modal itu setelah beberapa bulan. Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau seterusnya. Berapa laba yang kemungkinan didapatkan oleh perusahaan, berapa biaya yang kemungkinan harus dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, maka apa saja yang setidaknya muncul dalam proposal bisnis? Yang setidaknya atau minimal muncul adalah aspek pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, rencana pengembangan, dan analisis keuangan serta kesimpulan beserta lampirannya.
Yang pertama adalah executive summary. Nah, pada bagian ini tuh harus nampak tepat dan jelas. Karena harapannya di dalam satu executive summary, kita membaca satu halaman saja, itu sudah bisa menceritakan keseluruhan rencana yang mau diusulkan. Sehingga investor sudah bisa langsung melihat di halaman executive summary ini, kira-kira ide bisnisnya apa, value-nya apa, kemudian menjawab solusi apa, dan seterusnya. Lalu bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan setidaknya terdapat 3 sub, yaitu latar belakang, solusi, dan deskripsi produk jasa. Nah, silahkan dalam bab pertama ini itu sangat ditekankan alasan yang mendasari ide bisnis ini muncul. Kemudian solusinya apa? Bisa dalam solusi itu dimunculkan tentang idea sketchpad. Lalu terakhir, muncullah atau lahirlah deskripsi tentang produk jasa yang bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Begitu. Lalu bab 2 berisi tentang gambaran umum dan rencana usaha. Pada bab ini dijelaskan kondisi umum tentang gagasan kita, bagaimana pemanfaatan peluang, dan bagaimana strateginya. Hal tersebut bisa kita jelaskan lewat yang pertama misalnya BMC, karena dalam BMC lengkap sekali dijelaskan mulai dari value, target customer-nya, hingga sumber daya yang kita punya. Lalu berikutnya tentang market survei. Dari BMC yang kita punya, kemudian kita hubungkan ide bisnis tersebut dengan hasil survei kita. Lalu yang ketiga adalah analisis pemasaran dan strategi. Tentu sebuah strategi ini sebaiknya dibuat sesuai dengan branding yang sudah ditetapkan. Lalu yang bab ketiga adalah rencana pengembangan dan analisis keuangan. Pada bab ini dijelaskan 2 aspek. Yang pertama work plan, jadi rencana pengembangannya bagaimana, tahapannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah analisis keuangan, kira-kira biaya apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan selamat membuat proposal bisnis. Terima kasih.